Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Endang selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya Maharusatun Inka Widayani dengan NPM 214010471 dan dua rekan saya yaitu Susi Ratnasari dengan NPM 21201044125 dan Dewi Yuni Widarti dengan NPM 21401044175. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Yuni Windarti. Analisa kasus hukum korupsi Bansos. Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan. Karena hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket sembako. Setelah masyarakat menerima bansos selama beberapa bulan, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak masalah yang semakin lama semakin meningkat, khususnya maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan semakin mengkhawatirkan. Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi-petinggi negara. Laporan mengenai korupsi pun semakin lama semakin banyak, mulai dari yang kecil-kecilan hingga korupsi dana mega proyek pengusaha dan pemerintah. Pelakunya pun bermacam-macam, mulai penjabat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan hingga ke pedesaan. Next. Lembaga hukum tertinggi di Indonesia pun sudah menunjukkan perannya dalam kasus tersebut, seperti kasus yang telah menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja terjadi. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi Indonesia. Namun hal tersebut sangat merugikan negara Indonesia itu sendiri. Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik untuk negara maupun untuk masyarakatnya. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Next. Contoh kasus, jakartakompas.com, terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial atau Bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020, Medhus Joko Santoso divonis 9 tahun penjara. Dilansir dari antara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menyatakan Joko secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Menteri Sosial atau Mensos, Juliari Batubara dan Adi Wahyono. Medhus Joko sempat menjabat sebagai penjabat pembuat komitmen atau PKK Bansos di Kementerian Sosial, menyatakan terdakwa Medhus Joko Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama dan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan kedua. Terang Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 1 September 2021. Selanjutnya akan Rusatun Inka. Selain itu, Majelis Hakim juga mewajibkan Joko untuk membayar denda senilai 450 juta subsidiar 6 bulan kurungan.
Adapun putusan majelis hakim tersebut diketahui lebih berat dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta agar Joko dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda 400 juta subsidi 6 bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1,56 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, kata Hakim Damis. Hakim Damis melanjutkan, jika Joko tidak bisa membayar pidana pengganti tersebut, maka ia diwajibkan untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dalam perkara ini, Joko disebut terbukti melakukan korupsi penggandaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 bersama Juliari Batubara dan Adi Wahyono. Majelis hakim menyatakan total uang yang dikumpulkan dari perbuatan ketiganya adalah sebesar 32,48 miliar. Sama seperti Adi Wahyono, majelis hakim juga memberikan status justice kolaborator pada Meteus Joko dalam perkara ini. Next. Terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum dan melihat alasan-alasan yang disampaikan baik oleh penasihat hukum maupun penuntut umum, maka alasan-alasan untuk menjadi justice kolaborator dapat diterima, ungkap Hakim Damis. Meteus Joko dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 hukum B JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 12 hukum 1 hukum I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikutip dari sumber kompas.com. Next. Teori hukum korupsi bansos. Menurut Donald R. Creasy, Front Triangle Theory, 3 faktor yang berpengaruh terhadap front kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Teori model cost-benefit. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya, atau nilai manfaat bersih korupsi. Yang kedua, teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang atau kelemahan sistem pengawasan kurang dan sebagainya, dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Yang ketiga yaitu teori motivasi pelaku. Menurut Abdullah Hemauha dalam makalah Semiloka, wajah pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini, korupsi dapat dibedakan. Teori penyebab korupsi dirangkum dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Menurut Robert Kitgar, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang keempat, teori means and scheme Robert Merton. Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Susi Ratnasari. Selanjutnya, teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1958 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Menurut Jack Bologne, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan needs,
dan pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luar dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Perbandingan dengan teori. Perbandingan kasus Meteus Joko Santoso dengan teori yang telah dipelajari adalah kasus korupsi tersebut dapat menjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia. Hukum Undang-Undang tentang Korupsi Bansos yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Terdakwa kasus korupsi bansos dihukum maksimal 12 tahun penjara dan denda dengan denda Rp 500 jika terbukti bersalah dalam korupsi bansos COVID-19. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jadi hukumnya kasus Meteus Joko Santoso sudah sesuai dengan teori mengenai kasus hukum korupsi bansos di Indonesia. Simpulan analisis. Hukum yang menyatakan mengenai kasus korupsi bansos terdapat pada pasal 12 huruf B, Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat KUHP dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan vonis penjara setidaknya 12 tahun dan harus membayar denda, seperti yang terjadi pada terdakwa Meteus Joko Santoso yang divonis sekitar 8 tahun penjara dan denda 450 juta. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat menyengsarakan masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.